Babak 41, Hades dari neraka-neraka. Tuan Hu menjadi sangat marah ketika dia melihat bahwa tidak ada anak buahnya yang berani bergerak. Tidak pernah dalam sejuta tahun dia berpikir bahwa satu kalimat akan menakuti sekelompok sampah tak berguna ini. Apakah orang-orang ini buta? Hanya ada satu dari dia. Tidak masalah kalau dia berlatih seni bela diri. Ada banyak sekali. Apa yang perlu ditakutkan? Pada saat itu, dia bisa merasakan dengan jelas darah mengalir di telapak tangannya. Jika dia membiarkannya seperti ini lebih lama lagi, dia mungkin akan kehilangan seluruh tangannya. Dia melihat ke arah Ye Chen dan berkata, "Orang di sana ini. Anda menyerang dengan kekuatan seperti itu. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan jika menonaktifkan kedua lenganku seperti itu? Aku, Lin Hu, tidak melakukan apapun yang menyinggung perasaanmu." Ye Chen mengabaikan Lin Hu dan malah berdiri dan mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya. Dia menyalakannya dengan mudah. Dia benar-benar tidak peduli terhadap kehidupan dan kematian orang lain. Apakah ini sudah berakhir? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Ye Chen akhirnya angkat bicara. Mata Lin Hu berkedip dengan sedikit kekejaman saat suaranya berkata dengan dingin, "Jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Anda melakukan semua ini agar Anda bisa mendapatkan biaya perlindungan dari pasangan ini. Jika kamu punya nyali maka bunuh saja aku. Kalau tidak, saya tidak akan pernah memberikan momen damai kepada pasangan ini selama sisa hidup mereka. Saya yakin Anda tidak dapat menutupinya sepanjang hidup Anda." Ketika Paman Wang dan Bibi Zhang mendengar apa yang dia katakan, wajah mereka menjadi pucat seperti hantu. Tidak pernah dalam sejuta tahun mereka berpikir bahwa pemuda di depan mereka ini melindungi mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan pemuda itu untuk mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan mereka. Ye Chen mengeluarkan rokok dari mulutnya dan menempelkan ujung yang menyala ke wajah Lin Hu dengan lembut sambil berkata, "Kamu orang yang percaya diri, bukan? Bagaimana kamu begitu yakin bahwa aku tidak akan membunuhmu?" Bahkan jika Lin Hu merasa sangat malu menyelimutinya, yang bisa dia lakukan hanyalah menerimanya. Pada saat itu, tidak mungkin dia bisa bergerak sama sekali. "Mari kita hentikan omong kosong itu. Jika kamu punya nyali maka bunuh saja aku. Ketahuilah bahwa kamu akan menyesalinya nanti." Lin Hu menunjukkan keberaniannya yang luar biasa saat ini. Selama beberapa tahun terakhir, dia sering bermain api sehingga dia tidak akan terintimidasi oleh seorang anak yang belum pernah tumbuh puber seumur hidupnya. Ye Chen tertawa dingin. "Membunuhmu? Apakah menurut Anda pantas mendapatkannya? Aku tidak akan mengotori tanganku untukmu. Meski begitu, membiarkan sampah sepertimu tetap hidup lebih cocok daripada membiarkanmu mati." Detik berikutnya, tabung tusuk gigi terbang dari meja dengan lambaian lengan Ye Chen dan tusuk gigi yang tak terhitung jumlahnya tergantung di udara. Jari Ye Chen mencabut tusuk gigi dari udara dan menusuknya ke salah satu titik akupuntur Lin Hu. Yang kedua telah dipetik. Lalu, yang ketiga, 5 tusuk gigi ditusuk dengan rapi ke tubuh Lin Hu. Gambaran yang ditampilkannya sangat menakutkan. Selanjutnya, tabung tusuk gigi terjatuh dan semuanya seperti sebelumnya. "Jika kamu bisa menahan 10 detik ini tanpa memohon ampun padaku, aku akan melepaskanmu," kata Ye Chen. Lin Hu mendengus dingin. Dia merasakan sesuatu menusuk kulitnya tapi terus kenapa? Dia tidak mengerutkan alisnya saat tangannya dipaku sumpit ke atas meja. Tusuk gigi kecil ini seharusnya tidak menjadi masalah baginya. "Nak, jangan bicara tentang 10 detik. Bahkan jika..." Lin Hu tidak menyelesaikan kalimatnya ketika gelombang rasa sakit yang luar biasa membanjiri dirinya. Rasanya puluhan ribu semut menggigit tubuhnya secara bersamaan. Rasa sakitnya terasa seperti diperbesar 100 kali lipat. Dia lebih baik mati daripada menanggung rasa sakit seperti ini. Pembuluh darah di setiap inci tubuhnya menyembul dan busa putih keluar dari sudut mulutnya. Seluruh tubuhnya gemetar. Saat itulah dia menyadari betapa menakutkannya pemuda di depan matanya itu. Setidaknya dia adalah iblis. Iblis yang datang dari dasar neraka. 1-2. Ye Chen belum menghitung sampai 3 ketika Lin Hu berseru, "Lepaskan aku mohon, lepaskan aku." Ye Chen tidak bergerak dan menatapnya dengan tatapan berdarah dingin. Dia bukan Bunda Maria, beberapa orang tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Kamu menyebut dirimu laki-laki padahal kamu bahkan tidak bisa menahan rasa sakit selama 2 detik. Tolong aku mohon padamu, izinkan aku
mata Lin Hu hanya dipenuhi teror. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Dia tidak ingin mengalami rasa sakit seperti ini lagi dalam hidupnya. Tetap hidup lebih baik daripada mati. Ye Chen tidak bergerak sedikit pun meskipun Lin Hu terus memohon. Dia bukan Bunda Maria. Dalam 5 tahun itu, dia telah memahami aturan yang membuat dunia berputar, mangsa yang lemah adalah makanan yang baik bagi yang berkuasa. Menyelamatkan musuh berarti menyakiti diri sendiri. Meskipun Lin Hu di depan matanya ini tidak pantas untuk digambarkan sebagai kuat, dia juga tidak layak mendapatkan simpatinya. Pada detik ke-6, Lin Hu telah mencapai batas toleransi rasa sakitnya. Dia berada di antara hidup dan mati. Ye Chen berpikir sudah waktunya, dia tidak ingin membuat lebih banyak masalah untuk Paman Wang dan Bibi Zhang, jangan sampai pasangan jujur itu akan hidup dalam mimpi buruk. Lengannya bergeser, dan hembusan qi mengalir ke arah Lin Hu. Tusuk gigi itu terbang seolah-olah mereka hidup dan memakukan diri mereka ke dinding, masih sedikit gemetar karena benturannya. Para huligan merasa ngeri dengan apa yang mereka lihat. Kenapa ini terlihat seperti sesuatu yang muncul langsung dari novel seni bela diri? Mereka tidak melihat pemuda itu menggerakkan tangannya, jadi bagaimana tusuk giginya bisa terbang? Sebelum mereka sempat bereaksi, suara Ye Chen menggelegar seperti gemuruh guntur di telinga mereka, bawa dia dan pergi. Mulai hari ini dan seterusnya, jangan berani-berani menunjukkan wajahmu di River City. Setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, para huligan berjalan ke sisi Lin Hu dengan kaki gemetar. Mereka mengintip ke arah Ye Chen dari sudut mata mereka dan melihat bahwa dia tetap diam seperti batu. Kemudian, mereka menggendong Lin Hu di bahu mereka dan lari secepat mungkin. Mereka takut, sangat takut. Pria muda di depan mata mereka seperti Hades dari neraka. Setelah semua orang pergi, Ye Chen menarik kembali aura jahatnya dan tersenyum pada pasangan itu. Ia bahkan berinisiatif menyeka noda darah di meja dengan tisu. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Paman Wang, saya minta maaf karena telah merusak meja Anda. Katakan, bolehkah aku menggantinya dengan yang lain? Pria di kejauhan yang menatap Ye Chen dengan penuh perhatian pada awalnya merasa takut, tapi perlahan berubah menjadi keheranan. Pada akhirnya, dia benar-benar bersukacita. Itu karena dia baru saja mendengar pemuda itu menyebut dirinya Ye Chen. Ye Chen yang menghilang tanpa jejak 5 tahun lalu. Kamu adalah Ah Chen, apakah kamu sudah kembali? Ye Chen tersenyum dan mengangguk ke arah pria itu. Bibi Zhang masih tidak menyadarinya. Siapa Ah Chen? Apa yang kamu bicarakan? Paman Wang berlari ke arah Ye Chen dan memukul dadanya. Dia menjelaskan kepada istrinya, anak ini adalah Ah Chen yang hilang 5 tahun lalu. Nak, kapan kamu menjadi begitu tinggi? Dan sangat kuat. Aku tidak bisa mengenalimu karena perubahanmu yang mencolok. Bibi Zhang akhirnya ingat siapa dia dan menutup mulutnya karena terkejut. Dia berkata, Ah Chen, kemana kamu pergi? 5 tahun yang lalu, kami pergi ke sekolahmu untuk menanyakan tentangmu tetapi kepala sekolahmu mengatakan bahwa kamu telah dipindahkan ke sekolah lain. Mengapa Anda melakukan itu tanpa pemberitahuan apapun? Dan di mana kamu belajar bertarung sebaik ini? Apakah kamu bergabung dengan militer? Ye Chen mengangguk. Ya, saya berada di militer selama beberapa tahun. Saya bisa mengalahkan setidaknya 10 sampah seperti Lin Hu. Bibi Zhang, jika orang ini datang dan mengganggu kalian lagi, katakan saja padaku dan aku akan memberinya pelajaran yang akan dia sesali seumur hidupnya. Anak bodoh. Anda seharusnya melindungi negara ketika Anda terdaftar di militer, bukan bibi sang Anda. Ye Chen mengobrol dengan mereka berdua hingga jam 9 malam. Selama waktu itu, Paman Wang memasak beberapa hidangan lagi dan membuka beberapa botol bir untuk dinikmati bersama Ye Chen. Kebanyakan pertanyaan dari mereka berdua adalah tentang apa yang terjadi selama 5 tahun terakhir. Ye Chen tidak mengungkapkan terlalu banyak, dia hanya memberitahu mereka bahwa dia berada di militer selama beberapa tahun dan baru saja keluar dari militer. Dia tahu betul bahwa meskipun dia memberitahu keduanya bahwa dia telah memulai perjalanan pelatihan kultivasi, pasangan itu tidak akan pernah mempercayainya. Ketika dia hendak pergi, Paman Wang mengundang Ye Chen untuk bergabung dalam pembukaan kios baru keesokan harinya dengan antusias dan mengancamnya dengan waktu yang baik. Dia mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak teman yang dibawa Ye Chen, mereka akan dapat menikmati diskon 90% untuk makanan dan minuman gratis.
Ye Chen ingat bahwa dia belum menentukan tempat untuk pertemuannya dengan Shen Haihua besok. Dia mungkin juga memilih kios baru Paman Wang sebagai tempat pertemuan mereka jika itu masalahnya dan membantu pasangan itu dengan mendatangkan beberapa pelanggan. Dia akhirnya menyetujui undangan Paman Sang. Babak 42, Ye Chen, orang seperti apa kamu sebenarnya? Saat itu jam 10 malam. Ye Chen turun dari taksi dan kembali ke apartemen Grand City. Dia tidak tahu apakah Sun Yi telah kembali. Dia tidak bisa dihubungi sepanjang malam yang membuatnya khawatir. Saat Ye Chen hendak berjalan ke gerbang tempat itu, cahaya terang bersinar ke arahnya dan disertai dengan beberapa klakson mobil. Sepertinya seseorang memintanya untuk pergi ke sisinya. Ye Chen mengerutkan alisnya dan melihat seorang wanita duduk di kursi pengemudi. Dia mengabaikannya dan berjalan langsung menuju apartemen Grand City. Meskipun dia tidak dapat mengetahui siapa wanita di dalam mobil itu, yang pasti itu bukan Sun Yi. Faktanya, orang di dalam mobil itu adalah Xia Ruoxue. Ada pertemuan dadakan untuk semua kelompok dan perusahaan malam ini. Semua eksekutif harus hadir, tetapi Xia Ruoxue menyadari bahwa Sun Yi tidak muncul. Semua teleponnya tidak dapat tersambung, dan dia tidak ada di sana sepanjang pertemuan. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi karena Sun Yi tidak pernah terlambat dan dia tidak pernah pamit lebih awal sejak hari pertama dia bergabung dengan perusahaan. Dia curiga telah terjadi sesuatu pada Sun Yi. Oleh karena itu, dia mencari informasi pribadi Sun Yi di formulir dan menemukan tempat ini. Dia hendak keluar dari mobil dan naik apartemen untuk memeriksanya, tapi dia malah melihat Ye Chen. Sejak Ye Chen memberikan resepnya, dia secara khusus menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki Ye Chen. Tidak pernah dalam sejuta tahun dia berharap informasi pribadinya hampir kosong. Dia tidak dapat mengetahui dari mana pria ini berasal atau mengapa dia datang ke River City. Orang harus tahu bahwa untuk tinggal di Huaxia, bahkan seorang pengemis pun tidak bisa memberikan selembar informasi kosong. Satu-satunya kemungkinan untuk lembaran informasi pribadi yang kosong adalah bahwa informasi pribadi partai tersebut telah dilindungi oleh otoritas yang lebih tinggi. Sejak itu, Xia Ruoxue mulai penasaran dengan orang bernama Ye Chen ini. Tentu saja, itu bukan sekedar rasa ingin tahu tapi juga kebencian. Ye Chen adalah pria pertama yang berani menolaknya selama bertahun-tahun. Ketika Xia Ruoxue melihat Ye Chen mengabaikannya, dia sangat marah dan mengepalkan tangannya. Dia melihat bahwa dia akan segera menghilang dari pandangannya, jadi dia hanya bisa turun dari mobil dan berlari mengejar Ye Chen. Ye Chen, hentikan sekarang juga. Sebuah suara yang jelas terdengar. Ye Chen berbalik secara otomatis dan akhirnya bisa melihat dengan jelas wanita di depan matanya. Meskipun Ye Chen telah melihat banyak wanita cantik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut oleh wanita di depannya. Wanita itu memiliki kulit seputih salju, rambut panjang yang digulung membentuk gelombang kecil yang mengalir di punggungnya. Dia tampak lelah, tapi matanya jernih dan berbinar. Ditambah dengan bentuk matanya yang mempesona dan menarik, dia cantik dan tak tersentuh. Dia sedang menggigit bibir merah cerahnya saat ini, dan kulit pucatnya membuatnya tampak agak sakit-sakitan namun percaya diri. Ye Chen tanpa sadar membandingkan wanita di depannya dengan Sun Yi. Dari segi penampilan, wanita ini jelas lebih tampan daripada Sun Yi, tapi Keian Sun Yi adalah yang terbaik. Meski begitu, wanita ini memiliki tubuh yang bagus dengan lekuk tubuh yang terlihat, dan jika dia mengenakan pakaian yang lebih skornya akan lebih tinggi. Saat Ye Chen menilai Xia Ruoxue, dia berkata, Ye Chen, tidakkah kamu melihat bahwa aku baru saja mencoba menghentikanmu? Ye Chen berhenti memeriksanya dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Mengapa kamu ingin menghentikanku? Xia Ruoxue mengambil satu langkah ke depan dan menyatakan dengan bangga, saya mendengar bahwa Anda melemparkan tangan ke gedung Magnificent Group hanya untuk melihat saya. Sekarang Anda melihat saya secara langsung dan Anda memberi saya sikap ini. Ye Chen menyadari bahwa wanita di depannya adalah salah satu dari 3 wanita paling cantik di Provinsi Jiangnan, Xia Ruoxue. Dia adalah presiden grup luar biasa dan juga atasan utama Sun Yi. Ye Chen menyapukan pandangannya ke wajah Xia Ruoxue dan menghela nafas lega. Wajahnya belum hancur seperti yang dijelaskan oleh tuannya yang berarti dia masih aman untuk saat ini. Apa maksud desahanmu? Apakah kehadiranku mengecewakanmu? Xia Ruoxue merasa marah saat melihatnya menggelengkan kepala dan menghela nafas.
Beraninya seseorang memperlakukannya seperti ini sebagai putri berharga keluarga Xia. Dia merasa sedang dinilai dari sampulnya. Tidak ada apa-apa. Jika tidak ada yang perlu kamu katakan padaku maka aku akan pergi, kata Ye Chen. Xia Ruoxue mengumpulkan ketenangannya dan mengesampingkan pikirannya sendiri saat dia bertanya, apakah kamu tinggal bersama Sun Yi? Itu benar. Ye Chen mengangguk. Xia Ruoxue bingung kenapa dia merasa kecewa saat mengetahui mereka berdua tinggal bersama. Jangan salah paham. Ketika saya datang ke River City, saya adalah seorang tunawisma dan Sun Yi memutuskan untuk menerima saya. Xia Ruoxue merasa lega dan melanjutkan, Sun Yi tidak hadir selama pertemuan kelompok dadakan hari ini. Tahukah kamu kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Dengan itu, Ye Chen berbalik untuk pergi. Dia benci orang yang mengejarnya dan menanyakan pertanyaan kepadanya. Terlebih lagi, dia merasa tidak wajib menjawab satupun dari mereka. Ketika Xia Ruoxue melihat betapa tidak sabarnya Ye Chen, dia bingung dan berteriak dengan cepat, Ye Chen, berhenti di situ. Ye Chen tidak berhenti. Tangan Xia Ruoxue mengepal, dan dia sangat marah hingga dia menginjakkan kakinya ke tanah. Kamu sangat bersikeras untuk bertemu denganku beberapa hari yang lalu, jadi mengapa kamu begitu tidak sabar ketika akhirnya aku muncul? Apakah aku, Xia Ruoxue, tidak cukup baik di mata Ye Chen? Xia Ruoxue tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia berteriak, Ye Chen, mengapa pria dewasa sepertimu tinggal bersama Sun Yi? Tahukah kamu kalau itu akan mempengaruhi reputasi Sun Yi? Selain itu, jangan berpikir bahwa mendapatkan resep sesekali berarti Anda mendapatkan pelayanan yang baik. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, Ye Chen. Jika kamu terus hidup seperti ini, kamu akan memakan semuanya dan tidak mendapatkan apa-apa. Kamu akan menghancurkan dirimu sendiri pada akhirnya. Ye Chen menghentikan langkahnya, berbalik, dan berjalan menuju Xia Ruoxue. Xia Ruoxue tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat dia menatap pria di depannya. Xia Ruoxue, apakah menurutmu kamu sangat mengenalku? Atau menurutmu karena kamu adalah putri keluarga Xia di Provinsi Jiangnan, kamu punya wewenang untuk menuduh orang lain sesukamu? Itu bukan, suara Xia Ruoxue terdengar seperti bisikan. Dia sedikit takut sekarang. Seringai dingin tersungging di sudut bibir Ye Chen. Karena kamu tidak mengenalku dengan baik, lalu apa hakmu mengkritikku? Saya tidak peduli apakah Anda presiden grup luar biasa atau putri keluarga Xia di Provinsi Jiangnan. Bahkan jika Anda berasal dari keluarga terkemuka di ibu kota, harap turunkan kesombongan Anda beberapa tingkat saat Anda berada di hadapan saya. Apapun yang saya lakukan bukanlah urusan Anda. Xia Ruoxue mundur selangkah dan benar-benar terkejut dengan sikap Ye Chen yang mengesankan. Tepi matanya menjadi merah karena dia merasa tidak disalahkan. Aku tidak bermaksud, aku hanya... Ye Chen tidak memberi kesempatan pada Xia Ruoxue untuk menjelaskan dirinya sendiri dan pergi saat dia datang. Di matanya, tidak masalah apakah Xia Ruoxue berasal dari keluarga bangsawan karena dia mungkin termasuk orang yang tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap Ye Chen. Setelah Ye Chen pergi, Xia Ruoxue tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan mulai menangis. Sejak dia masih muda, dia selalu menjadi putri keluarga Xia yang duduk di atas tahta. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara dengannya seperti ini. Siapa yang berani mendisiplinkannya seperti itu? Setelah sesi menangisnya, Xia Ruoxue sepertinya terbangun dari sesuatu. Seolah-olah omelan Ye Chen akhirnya berhasil menembus dirinya. Beberapa tahun yang lalu, bukankah dia meninggalkan keluarga Xia untuk mendirikan grup luar biasa karena dia ingin keluar dari bayang-bayang keluarga Xia? Setelah bertahun-tahun, dia mengira dia telah berhasil. Namun pada akhirnya, ternyata dia masih sangat bergantung pada keluarga Xia dan tidak ada yang berubah. Dia melihat ke arah Ye Chen dengan matanya yang masih berkaca-kaca. Dia bergumam, Ye Chen, orang seperti apa kamu sebenarnya? Babak 43, pria yang menakutkan itu. Ketika Ye Chen kembali ke apartemen Grand City, dia menyadari bahwa Sun Yi masih belum kembali. Masalahnya adalah dia tidak bisa menghubungi telepon Sun Yi dan menilai dari kata-kata Xia Ruoxue, Sun Yi bahkan tidak meminta izin. Hal penting apa yang terjadi di rumah gadis ini? Atau ada sesuatu yang terjadi di tengah perjalanan? Ye Chen tidak dapat membantu dan mulai khawatir. Bagaimanapun juga, Sun Yi adalah seorang wanita, dan wanita yang sangat cantik. Sun Yi sangat penting bagi Ye Chen.
Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya, mengingat kebaikan yang telah dia berikan padanya tahun itu. Tidak lagi ragu-ragu, Ye Chen mengangkat telepon dan memutar serangkaian nomor dari memori. Bangunan naga tersembunyi. Berdiri di tengah kota, namun seolah berdiri jauh dari hiruk-pikuk kota. Tidak ada seorang pun yang tahu asal-muasalnya dan tidak ada yang tahu mengapa ia ada. Bagi sebagian orang, mereka hanya dapat mengetahui sedikit tentang bangunan tersebut setelah menelusuri berbagai jaringan rumit mereka. Seorang pria tinggal di lantai atas gedung naga tersembunyi. Namanya adalah Ye Lingtian. Pada saat ini, Ye Lingtian sedang bersandar di kursi dengan mata terpejam di lantai atas gedung naga tersembunyi. Dia meletakkan satu tangannya di satu sisi kursi sementara tangan lainnya memainkan dis khusus. Desain pada dis itu sangat aneh. Itu adalah naga hitam yang haus darah. Naga hitam itu sepertinya terbungkus dalam awan dan kabut, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Idiom Cina yang artinya ada di mana-mana, dan memandang rendah manusia dengan arogansi. Tiba-tiba ponselnya di atas meja berdering. Matanya yang tajam terbuka hampir seketika, memancarkan cahaya yang bisa membuat semua orang merinding. Hanya 6 orang di dunia yang mengetahui nomor ini. Ye Lingtian mengulurkan tangannya untuk mengambil ponsel itu. Sepertinya ia ditarik oleh sesuatu dan tersedot ke sana. Dia melirik dan melihat bahwa itu adalah nomor anonim. Mungkinkah mereka menelepon nomor yang salah? Dia akan menutup telepon ketika dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah orang itu yang menelepon? Tak ragu lagi, dia langsung menekan tombol jawab. Siapa ini? Tidak ada suara di ujung telepon yang lain, dan kesunyian agak menakutkan. Ye Lingtian menggelengkan kepalanya. Sepertinya mereka salah sambung. Dia hendak menutup telepon ketika sebuah suara malas terdengar, "Ini aku." Mendengar suara ini, seluruh tubuh Ye Lingtian berdiri tegak. Semburan aura kekerasan muncul di tubuhnya. Tubuhnya gemetar, dan napasnya sedikit cepat. Dia menyimpan ponsel ini di sisinya selama 3 tahun. Dan itu bahkan tidak berdering sekalipun. Dia berharap pria itu akan mengingat nomor ini suatu hari nanti dan meneleponnya. Namun, setiap momen penuh harapan selalu berujung pada kekecewaan. Dia bahkan berpikir bahwa nama Ye Lingtian sama sekali tidak berharga. Hall Master, suaranya bergetar hingga dia terdengar seperti sedang menangis. Jika orang-orang yang berkuasa melihat Ye Lingtian seperti ini, mereka akan sangat terkejut sampai rahang mereka ternganga. Bagaimana bisa Ye Lingtian memendam kelembutan seperti itu di matanya? Saya akan mengatakan ini lagi, jangan panggil saya Hall Master dan jangan coba-coba mencari nomor ini. Bantu aku memeriksa seseorang. Namanya Sun Yi. Kampung halamannya adalah Greatfield Town, River City. Saya kehilangan kontak dengannya 10 jam yang lalu dan saya ingin tahu di mana dia sekarang. Apakah dia dalam bahaya atau apakah sesuatu telah terjadi di rumahnya? Saya akan menelepon Anda lagi dalam waktu 5 menit. Saat itu, Anda harus memberi saya informasi ini. Ada nada pasti dari ujung telepon yang lain. Ketika dia selesai, panggilan itu diakhiri dengan efisien. Ye Lingtian bergidik dan mengumpulkan ketenangannya dengan cepat. Dia masuk ke situs web sambil melakukan panggilan dengan ponsel lain. Aku ingin semua informasi tentang orang ini dalam 3 menit ke depan. Namanya Sun Yi, perempuan. Adegan beralih ke apartemen Grand City. Setelah menutup telepon, Ye Chen tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak pernah ingin melakukan panggilan telepon itu. Dia tidak ingin melibatkan kelompok orang ini dalam rencana pengembangan atau balas dendamnya. Meski sekarang sepertinya tidak ada cara lain selain menghadapi orang-orang ini setelah kembali ke Huaxia. Setelah melihat jam, dia lalu duduk di sofa dan mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya. Sebatang rokok jatuh ke tangannya setelah dia mengocoknya dengan ringan. Jejak asap yang keluar dari rokoknya yang menyala berputar-putar di udara. Rokok bukanlah obat penawar yang buruk ketika seseorang sedang kesal. 5 menit telah berlalu dalam sekejap mata. Ye Chen mematikan rokok di tangannya. Dengan jentikan jarinya, puntung rokok itu melewati tikungan dan langsung mendarat di tempat sampah dengan akurat. Dia memutar telepon lagi. Ada berita. Nada di seberang telepon lebih tenang. Hall, aku menemukan berita tentang Sun Yi. Dia meninggalkan apartemen Grand City di River City pada pukul 23.35.
Dia mengendarai Volkswagen Beetle 180 TSI ke Rumah Sakit Rakyat Kelima pada pukul 12.25. Mobil masih terparkir di tempat parkir rumah sakit. Menurut penyelidikan saya di River City, saudara laki-laki Sun Yi, Sun Haose, mengalami kondisi mendadak pada pukul 23.20 dan memerlukan operasi segera dengan biaya 700.000 yuan. Kami telah memperoleh catatan teleponnya dan rekamannya di rumah sakit. Kami menemukan bahwa dia telah melakukan 3 panggilan saat dia berada di sana. Panggilan pertama adalah ke perusahaan hipotek. Nona Sun Yi menjual Beetle dengan harga yang sangat rendah yaitu 50.000 yuan. Panggilan kedua dan ketiga ke nomor pribadi. Ketika panggilan ketiga selesai, Nona Sun Yi melemparkan teleponnya ke tempat sampah kedua di luar Bangsal 512 di lantai 5. Saya juga memiliki laporan investigasi Rincin di sini. Apakah ada kebutuhan untuk mengirimkannya ke email Anda? Tidak dibutuhkan. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menutup telepon. Gadis bodoh ini, kenapa dia tidak memberitahuku sampai saat ini? Apakah dia tidak menganggapku sebagai teman? Atau apakah dia mengira aku sama sekali tidak berdaya? Saya sudah bilang kepada Anda bahwa saya telah menghasilkan hampir 100 juta yuan. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Mengapa kamu harus mengandalkan dokter-dokter biasa itu ketika ada dokter ajaib yang tinggal tepat di sampingmu? 700.000 yuan. Ye Chen tahu betul bahwa Sun Yi hanya memiliki 300.000 yuan. Sekalipun mobil itu dijual, tidak akan mampu menebus sisa 400.000 yuan. Dia takut kedua panggilan pribadi itu untuk meminjam uang, dan hasilnya gagal. Sun Yi mungkin berada pada saat paling tidak berdaya dalam hidupnya sekarang. Saat ini 5 tahun yang lalu adalah saat ketika saya paling tidak berdaya dan hari ini, 5 tahun kemudian, adalah saat Anda paling tidak berdaya. Sudah waktunya aku menarikmu keluar dari jurang ini. Astaga, wanita yang konyol. Ye Chen hanya mengambil jaket dan memakainya. Menutup pintu, dia segera menyatu dengan malam. Bab 44, Ular Seorang Wanita. Rumah Sakit Rakyat Kelima River City. Sun Yi memandang kakaknya yang berada di unit perawatan intensif melalui jendela. Suasana hatinya sangat rumit. Dia menerima telepon dari ayahnya pada sore hari yang mengatakan bahwa kondisi kakaknya semakin memburuk dan jantungnya berdebar kencang. Dia mengira hanya ada beberapa data abnormal seperti biasanya tetapi tidak menyangka bahwa dia telah dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa operasi harus segera dilakukan dan biayanya sebesar 700.000 yuan. Baginya, 700.000 yuan berada di luar jangkauannya. Meskipun dia adalah direktur grup Magnificent, gajinya telah dikurangi dengan hipotek yang harus dia bayar dan biaya pengobatan tahunan kakaknya. Tabungan banknya sebesar 300.000 yuan juga merupakan uang mas kawinnya. Dia bersedia mengeluarkan 300.000 yuan untuk pengobatan kakaknya. Dia bahkan sudah menjual mobilnya, tapi itu masih belum cukup. Dia hanya bisa menelepon paman keduanya, Sun Yongfu. Sun Yongfu telah bekerja di pengolahan kayu di River City dalam beberapa tahun terakhir dan menghasilkan banyak uang. Dia telah membeli mobil mewah Mercedes-Benz dan rumah seluas 150 kaki persegi. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang terkaya di antara mereka di keluarga Sun di kota sungai yang makmur. Dia sebenarnya tidak ingin menelepon karena dia merasa tidak nyaman dengan penampilannya di mata paman keduanya dan keluarganya seolah-olah mereka berada di atasnya. Seandainya dia tidak berada di ujung tanduk, dia lebih suka meminta orang lain untuk meminjam uang. Setelah beberapa saat, ayah Sun Yi, Sun Yonggui, memimpin Sun Yongfu dan keluarganya ke arahnya. Dia membungkuk sambil berjalan. Sungguh suatu berkah bagi Haoseku karena kamu bisa datang. Oh, saya tidak tahu hutang apa yang saya miliki di kehidupan terakhir sehingga dewa harus memperlakukan saya seperti ini. Satu-satunya harapan saya sekarang adalah Haose dapat melewati krisis ini. Ketika mereka berhenti di luar bangsal, Sun Yonggui dengan cepat berkata kepada putrinya, Sun Yi, Yi kecil, mengapa kamu tidak menyapa paman kedua, Bibi, dan Yao Yao? Sun Yi tersenyum kecil dan menyeka air matanya. Paman kedua, Bibi kedua, Kian kecil, terima kasih telah membantu kami saat ini, kami sangat menghargainya. Sun Yongfu menatap Sun Yi dengan sedikit terkejut. Ia tidak menyangka pria yang bersungguh-sungguh seperti Sun Yonggui bisa memiliki putri secantik itu. Jika dia menemukan keluarga kaya untuk dinikahi di masa depan, nasib keluarga Sun Yonggui mungkin akan berubah.
Istrinya, Dong Chaizu, juga memperhatikan hal ini dan berbisik kepada suaminya, Sun Yongfu, tidakkah Anda bercanda tentang memperkenalkan pasangan kepada putra konyol Presiden Lee pada jamuan makan terakhir? Siapa tahu, tapi mungkin ada sesuatu yang keluar dari bahan bangunan Hang Seng jika pernikahannya sukses. Mata Sun Yongfu berbinar. Tetap saja istrinya lah yang paling pintar. Putra konyol Tuan Lee tidak waras dan selalu tampak bejat, tetapi bukan putrinya yang akan menikah dengannya, jadi dia tidak perlu takut. Intinya adalah, bagaimana mungkin Presiden Lee tidak bahagia dengan menantu perempuan seperti Sun Yi. Mungkin bahkan Presiden Lee pun tidak akan mampu menolak pesona Sun Yi, lalu ayah dan anak bisa bertarung bersama. Jika pernikahannya berhasil, dia pasti akan menjadi penerima manfaat terbesar sebagai orang yang memperkenalkannya kepada mereka. Pada saat itu, Tuan Lee akan sangat bahagia, dan bisnisnya pasti akan makmur. Putri mereka, Sun Yaoyao, tentu saja telah mendengar rencana orang tuanya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Sebagai seorang wanita, dia paling cemburu ketika orang lain terlihat lebih baik darinya. Sun Yi tidak diragukan lagi adalah orang yang paling dia benci selama ini. Dia tidak akan menyia-nyiakan usahanya untuk pamer di depan Sun Yi atau mengejeknya saat dia menemukan kesempatan itu saat pertemuan keluarga. Dia sangat meremehkan Sun Yi dan keluarganya. Keluarganya jelas tidak punya uang, jadi mengapa mereka memiliki anak perempuan yang begitu cantik? Terlebih lagi mereka juga memiliki anak setengah mati dari pernikahan sebelumnya. Sun Yaoyao bertindak dan melihat Sun Haoze di unit perawatan intensif. Dia menghela nafas dan berkata, keluargamu benar-benar, aku ingin tahu kejahatan macam apa yang telah dilakukan hingga melahirkan makhluk yang sakit seperti itu. Hidup bisa berjalan sangat baik bagi keluarga Anda selama ini. Dia telah menjadi beban, ya ampun. Sun Yi marah dengan kata-katanya. Siapa yang dia sebut sakit? Saat dia hendak membantah, Sun Yonggui menarik lengan baju Sun Yi dan berbisik, jangan bicara. Apakah kamu ingin menyelamatkan saudaramu atau tidak? Hanya paman kedua dan keluarganya yang bisa meminjamkan uang kepada kami, jadi turunkan dirimu. Sun Yi memelototi Sun Yaoyao dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, Dong Chaizu berjalan dengan senyuman di wajahnya dan berkata dengan penuh perhatian kepada Sun Yi, "Oh, Sun Yi, Bibi melihat kamu sudah dewasa. Kami sebagai keluarga Sun pasti akan memberikan bantuan kami untuk pengobatan saudara Anda. Tidak bisa dibenarkan jika kami tidak membantu saat ini." Sun Yi sangat senang. Ia tidak pernah menyangka bibinya yang selalu kejam dan pelit akan berdiri kali ini untuk berinisiatif membantu keluarga mereka. Bibi kedua, apakah ini benar? Apakah Anda bersedia membantu Haoze? Sun Yi bertanya dengan penuh semangat. Dong Chaizu berkata dengan serius, tentu saja. Kita semua adalah keluarga. Sun Yonggui tidak bisa lagi tenang. Dia berlari ke arah Sun Yongfu. Saudaraku, aku bersedia bekerja sangat keras untukmu dalam hidup ini. Terima kasih semua. Saya pasti akan menemukan cara untuk membayar Anda kembali. Sun Yongfu tersenyum dan menepuk bahu Sun Yonggui. Tidak apa-apa meskipun kamu tidak mengembalikannya. Siapa tahu, kami mungkin perlu mengandalkan Anda di masa depan. Sun Yonggui bingung dengan kata-katanya dan hendak bertanya ketika Dong Chaizu meraih tangan putrinya Sun Yi dan berkata, ngomong-ngomong, Sun Yi, kamu sudah berusia 20-an. Apakah kamu sudah menemukan pacar? Sun Yi menggelengkan kepalanya. Saya masih muda dan tidak terburu-buru mencari pacar. Dong Chaizu tampak senang. Karena tidak bisa bertepuk tangan dan berseru kegirangan, dia segera berkata, tetapi pacar sedang mencari wanita. Anda adalah yang paling populer di usia Anda, mengapa saya tidak mencarikannya untuk Anda? Ngomong-ngomong, saya mendengar beberapa hari yang lalu bahwa putra Presiden Lee dari Hang Seng Building Materials sedang mencari pasangan nikah. Bahan bangunan Hang Seng adalah pemimpin dalam industri kami yang bahkan paman Anda pun harus melayaninya. Jika kamu menikah dengan keluarga Lee mereka, tidak hanya penyakit saudaramu, seluruh keluarga Sun kami mengandalkanmu. Bagaimana mungkin Sun Yonggui tidak mengerti apa maksud pihak lain ketika mendengar ini? Mereka ingin dia menjual putrinya. Sun Yonggui merasa bahwa dialah yang paling berhutang budi pada putrinya selama ini. Jika Sun Yi bisa masuk universitas saat itu, nilainya akan sangat bagus, namun dia telah melepaskan kesempatan untuk melanjutkan studinya dan memutuskan untuk bekerja siang dan malam demi menghasilkan uang untuk menghidupi keluarganya.
Jika dia bahkan tidak memberikan hak kepada Sun Yi untuk memilih kebahagiaannya sendiri, Sun Yonggui akan benar-benar menghancurkan kehidupan putrinya. Karena itulah, Sun Yonggui berdiri dan menolak. Kakak ipar, jangan khawatir tentang urusan seumur hidup Sun Yi. Sun Yi kita akan mampu mengatasinya sendiri. Sun Yi juga telah mengetahui niat Dong Chaisu. Jika mereka benar-benar mengambil uangnya, dia pasti akan menjual dirinya sendiri. Menikah dengan pria tak dikenal seharga ratusan ribu ini. Itu tidak sepadan. Bibinya yang kedua benar-benar membuat rencana yang bagus. Ekspresinya berubah muram dan dia berkata dengan nada tidak senang, "Bibi, kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalahku. Karena Tuan Muda Li sangat baik, mengapa tidak membiarkan Yao Yao menikah dengannya?" Sun Yao Yao tidak menyangka Sun Yi akan melibatkannya dalam percakapan dan berkata dengan cepat, "Sun Yi, apa yang kamu katakan? Tidak mungkin aku menikah dengan orang bodoh itu." Ekspresi Sun Yi dan Sun Yonggui semakin gelap setelah Sun Yao Yao berbicara. Ternyata partner yang diperkenalkan Dong Chaizu itu bodoh. Babak 45, siapa yang berani menghina pacarku? Sun Yongfu kemudian tahu bahwa inilah saatnya dia harus berdiri dan berkata, "Yonggui dan juga Sun Yi, jika kamu tidak ingin melakukan ini demi dirimu sendiri, lakukan ini untuk orang yang ada di dalam ruangan. Apakah kamu benar-benar ingin melihat Haus pergi hanya karena kamu tidak punya cukup uang untuk mengobatinya?" Dia baru berusia 14 tahun dan memiliki banyak hal untuk dinantikan di masa depan. Baik Sun Yi dan Sun Yonggui ragu-ragu mendengar ucapan itu. Saat ini, mereka bersandar ke dinding. Dong Chaizu tahu ini adalah kesempatannya dan melanjutkan, "Sun Yi, kamu toh tidak punya pacar. Meskipun dia bodoh, itu juga bisa menjadi hal yang baik. Dia tidak tahu apa-apa. Setelah Anda menjadi bagian dari keluarga Li mereka, cukup ucapkan beberapa patah kata dan uang itu menjadi milik Anda sepenuhnya, bukan?" Sun Yao Yao juga ingin menjadi bagian dari percakapan tersebut, jadi dia berkata kepada Sun Yi dengan penuh perhatian, "Siapa yang ingin menikahimu dengan keluarga yang memiliki beban seperti itu? Ini adalah jurang maut. Sun Yi, jangan bilang kamu belum pernah memikirkannya. Apa sebenarnya alasan kamu tidak punya pacar? Itu karena saudaramu yang sekarat." Wajah Sun Yi menjadi pucat mendengar kata-kata itu. Namun, dia tidak punya alasan untuk membantah. Dia sangat lelah setelah bertahun-tahun. Bukan karena dia tidak ingin mencari seseorang untuk diandalkan tetapi siapa yang menginginkannya ketika dia memiliki adik laki-laki yang terus-menerus membutuhkan uang untuk dibelanjakan. Mata Sun Yonggui juga berbingkai merah. Dia merasa telah gagal sebagai seorang ayah. Dia berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri sekarang. Mengapa dia tidak berusaha menghasilkan lebih banyak uang ketika dia masih muda dan membiarkan putrinya memiliki hak untuk memilih jalannya sendiri? Sun Yao Yao dan Dong Chaizu memperhatikan ekspresi wajah Sun Yonggui dan putrinya dan tahu bahwa masih ada harapan untuk membujuk mereka. Saat mereka ingin melanjutkan berbicara, sebuah suara dingin terdengar dari belakang mereka, "Siapa yang berani menghina pacarku?" Sun Yi tiba-tiba mendongak ketika dia mendengar suara familiar ini. Mulutnya ternganga lebar saat dia melihat Ye Chen berdiri tidak jauh dari mereka. "Kenapa dia datang ke sini?" Senyum kecil tersungging di bibir Ye Chen. Dia benar-benar percaya diri dengan dirinya sendiri saat dia melangkah ke sisi Sun Yi. Dengan satu tangan, dia memegang pinggang kecil Sun Yi dan mengambil tisu dari sakunya dan dengan lembut mengusap sudut mata Sun Yi dengan tangan lainnya. "Gadis bodoh, kenapa kamu menyembunyikan berita tentang adikmu yang sakit dariku? Apakah kamu benar-benar tidak melihatku sebagai pacarmu?" Ketika Sun Yi menjelaskan situasinya kepadanya, dia menyadari bahwa Ye Chen sedang mengedipkan mata padanya dan langsung mengerti. Dia berkata dengan pipi memerah, "Ah Chen, aku takut kamu akan meninggalkanku." Suaranya lembut seperti anak kucing yang menggelitik tubuh. Sungguh menenangkan. Ye Chen tertawa kecil dan suara magnetisnya terdengar, "Bagaimana aku bisa memunggungimu? Kamu adalah pacarku. Bisnis Anda adalah bisnis saya. Saya sudah membayar tagihan medis Hose. Kata dokter, operasi bisa dilakukan kapan saja dengan tingkat keberhasilan 70%. Meskipun ada risiko 30%, Anda dapat yakin bahwa saya telah meminta Miracle Dr. Ye, dokter terbaik di dunia, untuk datang." Mendengar tiga kata, "Dokter ajaib Ye", Sun Yi yang awalnya kesal pun ikut tertawa.
Bagaimana dia bisa ingat untuk membual tentang dirinya sendiri bahkan pada saat ini? Dia bahkan mengatakan dia adalah dokter terbaik di dunia. Apakah masih perlu mengundang Miracle Dr. Ye ini? Bukankah Anda sendiri adalah Miracle Dr. Ye yang pemberani? Melihat Sun Yi tersenyum, Ye Chen menunjuk ke wajahnya dan terkekeh. Aku telah melakukan banyak hal untukmu. Maukah kamu menciumku? Sun Yi tidak pernah menyangka Ye Chen akan begitu berani memintanya untuk menciumnya di depan semua orang. Selama bertahun-tahun, dia bahkan tidak pernah berpegangan tangan dengan laki-laki, apalagi menciumnya. Dia ingin menolak tetapi menyadari tatapan curiga dari bibi keduanya, Dong Chaizu, dan Sun Yaoyao. Tidak lagi ragu-ragu, dia menutup matanya dan menempelkan bibir merahnya ke pipinya. Mua, ini sebagai hadiah untukmu. Ye Chen hanya bercanda. Lagi pula, dia berpura-pura menjadi pacarnya dan tidak mengandalkan Sun Yi untuk menciumnya sama sekali. Dia tidak pernah menyangka Sun Yi akan benar-benar menciumnya. Bibir merah itu membawa sedikit kehangatan dan kelembutan. Itu terlalu menyenangkan. Semua orang dibuat bingung dengan pemandangan di depan mereka. Tidak hanya keluarga Sun Yongfu yang beranggotakan 3 orang tetapi juga ayah Sun Yi pun tercengang. Dia belum pernah mendengar putrinya berbicara tentang pacarnya. Dia mengira anak laki-laki itu hanyalah teman Sun Yi, tetapi dia menciumnya di depan matanya. Mungkinkah putrinya benar-benar punya pasangan? Sun Yaoyao yang pertama bereaksi. Dia melirik apa yang dikenakan Ye Chen. Semuanya adalah barang-barang warung pinggir jalan. Bagaimana mungkin dia bisa membayar biaya pengobatan yang mahal? Dia mendengus dingin. Sun Yi, Sun Yi. Ada beberapa laki-laki di masyarakat yang tidak bisa diandalkan dan pembohong, jadi jangan tertipu dan ditipu oleh laki-laki seperti itu. Dong Chaizu juga sadar. Menatap Ye Chen, dia bertanya, "Nak, karena kamu bilang kamu membayar tagihan medis, bisakah kamu menunjukkan kepada kami fakturnya?" "Benar, Anda harusnya memiliki invoice. Apakah Anda tidak percaya bahwa saya akan segera bertanya kepada dokter yang merawat?" Ye Chen tidak pernah menyangka bahwa kelompok orang ini akan begitu peduli dengan detailnya. Dia sibuk bergegas ke sini. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk membayar tagihan medis? Seandainya dia benar-benar meluangkan waktu untuk membayar biaya pengobatan, dia menduga Sun Yi pasti sudah menyetujui permintaan ular-ular tersebut. Sun Yi secara alami menebak bahwa Ye Chen belum membayar dan dengan cepat berkata, "Jika pacar saya mengatakan bahwa dia telah membantu saya membayar, maka dia telah membayar. Tidak perlu khawatir tentang hal itu. Juga, saudaraku perlu istirahat. Kamu harus pergi lebih awal." Sun Yaoyao melihat ekspresi Sun Yi dan tahu bahwa mereka benar dan berkata dengan arogan, "Oh, Sun Yi, Sun Yi. Kamu sungguh sia-sia hingga langsung mengajak teman untuk bermain pura-pura. Oh, ngomong-ngomong, dokter ajaib Ye itu bukan pacarmu sekarang, kan? Martabat apa yang dimiliki oleh orang miskin yang bahkan tidak mampu mengobati penyakitnya?" Ye Chen benar-benar sudah muak dengan duo ibu anak. Apakah mereka adalah reinkarnasi Holmes? Kata-kata mereka sangat jelek sehingga dia ingin menamparkan wajah mereka. Saat itu, 2 dokter berjas putih lewat. Ketika Sun Yonggui menemui salah satu dokter, dia secara alami menyadari bahwa dia adalah dokter putranya. Dia bergegas mendekat dan berkata dengan penuh semangat, "Dokter Qian, Anda akhirnya tiba. Saya pergi ke kantor Anda beberapa kali untuk mencari Anda di sore hari tetapi Anda tidak ada, tolong lihat kondisi anak saya." Melihat pemandangan di depannya ini, Sun Yaoyao sangat senang dan segera menyusul ke dokter. Dia menghadap Dokter Qian dan berkata, "Halo Dokter Qian, saya adalah anggota keluarga Sun Haoze. Saya ingin tahu apakah biaya bedahnya sebesar 700.000 yuan telah dibayarkan." Wajah Sun Yi menjadi pucat pasi saat mendengar pertanyaan itu. Ini jelas-jelas untuk mempermalukan keluarganya. Begitu dokter mengatakan tidak, keluarganya dan bahkan Ye Chen akan dihadapkan pada tuduhan yang tak ada habisnya. Namun, Sun Yi tidak menyadari ada senyuman geli di sudut mulut Ye Chen. Seolah-olah dia sedang menunggu pembukaan pertunjukan yang bagus. Dokter Qian memandang 2 orang di depannya dan agak tidak senang. Mengapa keluarga ini bergegas keluar pada saat seperti ini? Tidakkah mereka tahu sedikit pun apakah mereka sudah membayar? Jika mereka membayar, operasinya pasti sudah dimulai sejak lama. Bagaimana pasien masih bisa berlarut-larut di unit perawatan intensif?
Dia sebenarnya mewakili seluruh rumah sakit untuk menerima dokter ajaib Qiu dari rumah sakit ibu kota saat ini. Ini adalah tugas besar yang diserahkan kepadanya oleh Presiden. Jika diterima dengan baik, dia akan mendapat promosi. Jika penerimaannya tidak bagus, akan muncul pertanyaan apakah dia masih bisa bekerja di rumah sakit. Dia melirik Miracle Dr. Qiu di sebelahnya dan menemukan bahwa mata yang lain sedang gelisah. Dia pikir dia marah dan dengan cepat berkata kepada Sun Yonggui, "Tolong jangan halangi kami, Dokter Ajaib Qiu." Sebelum dia selesai berbicara, dia terkejut saat mengetahui bahwa Dokter Ajaib Qiu telah melarikan diri. Ekspresi kegembiraannya tiada taraf. Babak 46, Dokter Ajaib. Hanya untuk melihat Dokter Ajaib Qiu mendatangi Ye Chen dan membungkuk padanya. Dokter Ajaib Qiu tahu apa arti pria di depan matanya. Dia bertemu dengannya di rumah Sen beberapa hari yang lalu dan mengira dia penipu. Baru setelah dia melihat Sen Haihua berdiri, dia baru tahu bahwa dia salah. Dia benar-benar salah. Dia telah berkonsultasi dengan teman-temannya dari seluruh dunia dalam beberapa hari terakhir dan tidak ada yang mempercayainya. Sebagai seorang dokter yang cukup terkenal, dia secara alami tahu apa artinya menjadi hebat dalam bidang kedokteran. Itu berarti suatu hari dia akan berdiri di puncak dunia dan mengabaikan semua orang. Jadi, dalam beberapa hari terakhir, Miracle Dr. Qiu tinggal di River City. Di permukaan, dia sedang berdiskusi dan bertukar pikiran dengan banyak rumah sakit padahal sebenarnya dia ingin mencari kesempatan untuk bertemu Ye Chen. Akan lebih baik lagi jika dia bisa bertemu dengannya. Siapa sangka dia akan benar-benar bertemu dengannya. Bagaimana dia bisa melepaskan peluang di depan matanya? Busur itu mengejutkan Dr. Qian. Miracle Dr. Qiu adalah hadiah bagi dunia medis. Dia biasanya hanya melakukan ini di depan senior yang dihormati. Apa yang sedang dilakukan Dr. Ajaib Qiu sekarang? Pemuda ini adalah seorang senior. Lelucon macam apa itu? Sebelum dia bisa menjawab, Dr. Ajaib Qiu berkata, "Dr. Ajaib Ye, kita bertemu lagi. Qiu kecil tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Saya sangat menyesal atas kejadian terakhir dan berharap Miracle Dr. Ye akan memaafkan saya." Qiu kecil. Dr. Qian hampir memuntahkan darah. Dokter Ajaib Qiu ini sebenarnya menyebut dirinya, Qiu kecil, di depan pemuda ini. Dia juga menggunakan, nin, adalah kata yang tidak dapat diterjemahkan yang digunakan untuk memanggil senior atau siapapun yang pantas dihormati, untuk memanggilnya. Itu tidak benar, Dokter Ajaib Ye. Sejak kapan Huaxia punya dokter ajaib lainnya? Bukan hanya Dokter Qiu yang tercengang tetapi juga semua orang di tempat kejadian. Pacar Sun Yi seharusnya berusia sekitar 20 tahun, dan dia adalah seorang dokter ajaib. Ini hanyalah lelucon besar. Dong Chaizu memeluk dadanya dengan kedua tangan dan mendengus dingin. Gadis konyol dari keluarga Sun memiliki keahlian hebat dalam menemukan aksi kelompok. Dia tidak hanya menemukan pacar pembohong tetapi juga dokter palsu, benar-benar konyol. Juga, dokter ajaib Qiu, ya. Orang tua ini terlihat mesum dan tidak seperti dokter ajaib. Ketika Dokter Qian mendengar kalimat ini, seluruh wajahnya menjadi hijau seluruhnya. Dokter Ajaib Qiu ini memang seorang dokter ajaib. Dia bahkan menghadiri konferensi medis internasional. Tesis medis di tangannya termasuk yang paling dihormati di industri. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia palsu? Dia baru saja akan membalas ketika Sun Yaoya tertawa dan mengulurkan jarinya dan menunjuk ke hidung Dokter Ajaib Qiu. "Sun Yi, kamu terlalu tidak tahu malu. Anda menemukan orang tua pemungut sampah untuk menjadi dokter. Orang tua ini juga memanggil laki-lakimu Miracle Dr. Ye. Haha, jika laki-laki Anda begitu ajaib, mengapa saudara laki-laki Anda terbaring setengah mati di unit perawatan intensif? Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa keluarga Anda begitu miskin. Masyarakat miskin menderita karena mereka bersikeras menjaga reputasinya." Wajah Sun Yi pucat, dan dia sangat marah sehingga dia hendak mengulurkan tangannya dan menamparkan wajah yang lain ketika dia melihat bahwa Dokter Ajaib Qiu berada satu langkah di depannya. Dia telah menamparkan wajah Sun Yaoyao tanpa ragu dengan statusnya. "Kamu gadis kecil. Mulutmu sangat beracun sehingga orang tua ini tidak tahan lagi." Meskipun dia belum pernah memukul seorang wanita sebelumnya, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk pamer di depan Ye Chen. Jadi bagaimana jika itu adalah tamparan?
Mengapa dia harus takut pada seorang wanita padahal dia begitu terhormat di provinsi Huaxia dan Jiangnan? Dokter ajaib Qian hampir menjadi gila saat melihat apa yang terjadi. Miracle Dr. Qiu yang dipuji sebagai master benar-benar memukul seseorang. Ya dewa, ini berita serius. Dia mendapat firasat buruk entah dari mana. Jika sesuatu terjadi pada dokter ajaib Qiu di rumah sakit mereka, dia tidak akan mampu mengatasinya. Dia melihat wanita yang dipukul itu bergegas menghampirinya dan dengan cepat berdiri di depan Miracle Dr. Qiu. Mari kita semua membahas ini dengan baik dan tidak bertengkar di rumah sakit. Sun Yaoyao sangat marah karena dia tidak peduli dengan Ye Chen dan Sun Yi saat ini. Dia menunjuk hidung Miracle Dr. Qiu dan melanjutkan, beraninya kamu menamparku. Tahukah kamu siapa saya? Dasar orang tua yang malang, percaya atau tidak aku tidak akan melepaskanmu. Akankah Miracle Dr. Qiu takut padanya? Dia mencuri pandang ke arah Ye Chen dan menemukan bahwa pria itu sedang menatapnya dengan penuh minat. Dia senang dan berteriak pada Sun Yaoyao, tidak membiarkanku pergi di River City. Apakah Anda memiliki kualifikasi ini? Dong Chaizu dengan cepat menarik lengan baju suaminya. Apakah kamu akan terlihat seperti ini? Putri mereka telah ditampar dan dihina, dan Sun Yongfu tidak bisa lagi mengabaikannya. Dia melangkah keluar dan berkata dengan suaranya yang mengesankan, saya, Sun Yongfu, dianggap memiliki tingkat kekuatan tertentu di River City. Anda memukul putri saya. Sekarang saya ingin Anda berlutut dan meminta maaf dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau tidak, aku akan memberitahumu apa arti penyesalan. Setelah berbicara, Sun Yongfu mengeluarkan ponselnya, jelas bersiap untuk menelepon seseorang yang dikenalnya. Miracle Dr. Qiu hampir memuntahkan darah lama. Apakah sampah ini memenuhi syarat untuk mengancamnya? Dia melirik Ye Chen dan berkata pada Sun Yongfu. Kenapa tidak memukulku seperti yang kamu katakan? Orang tua ini akan berdiri di sini hari ini dan melihat apakah mereka dapat mengusirku. Sun Yongfu mengabaikannya dan tertawa kecil. Dia memutar nomor telepon. Panggilan itu segera tersambung, dan dia menekan tombol untuk mengaktifkan speaker. Sebuah suara bermartabat terdengar dari ujung telepon yang lain. Siapa ini? Apakah ini Zong Tua? Itu Sun Yongfu. Maaf mengganggumu selarut ini. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Kami baru saja memancing bersama beberapa hari yang lalu. Oh itu kamu. Apa yang salah? Apakah ada yang salah selarut ini? Suara di telepon terdengar biasa saja. Sun Yongfu tertawa kecil dan berkata, memang ada sesuatu. Aku di tempatmu sekarang. Putriku terlibat konflik dengan orang-orang di pihakmu dan dipukuli. Orang di ujung telepon jelas menjadi sedikit marah ketika mendengar ada yang tidak beres di rumah sakit. Orang bodoh mana yang berani menyentuh putrimu? Saya akan menelepon Departemen Keamanan. Sun Yongfu memandang dengan bangga ke arah orang-orang di sekitarnya. Nada bicara pembicara membuatnya merasa sangat terhormat. Dia melanjutkan, itulah masalahnya. Kami berada di lantai 5 sekarang. Orang yang memukulnya memiliki nama keluarga Qiu dan mengenakan jas putih rumah sakit Anda. Kami tidak tahu apakah dia seorang dokter. Gedebuk. Ponsel di sisi lain panggilan itu sepertinya jatuh ke tanah. Beberapa detik kemudian, terdengar suara tidak sabar, apa yang baru saja kamu katakan? Pemukulnya adalah orang bermarga Qiu. Tidak akan ada dokter laki-laki berkacamata di sampingnya, kan? Sun Yongfu melirik ke dokter di sebelahnya dan menemukan bahwa itu benar. Dia berkata dengan riang, Zong Tua, kamu selalu memiliki pandangan jauh ke depan yang luar biasa. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, suara tergesa-gesa terdengar dari telepon. Cepat dan biarkan dokter pria berkacamata mengatakan sesuatu. Dokter Qian secara alami mendengarnya dan dengan lemah berteriak dari samping, Presiden, ini saya, Qian kecil. Telepon tiba-tiba sunyi. Sangat diam. Beberapa detik kemudian, geraman mengerikan terdengar dari telepon. Sun Yongfu, apa yang kamu lakukan? Biar ku beritahu, jika kamu ingin mati, jangan tarik aku bersamamu. Jika sesuatu terjadi pada Miracle Dr. Qiu, dapatkah Anda memikul tanggung jawab? Saya berusaha keras untuk mengundang Miracle Dr. Qiu. Aku tahu bagaimana keadaannya jadi jangan memulai rumor. Sialan, tidak, aku akan segera selesai. Tunggu aku. Juga, Qian kecil, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh membiarkan dokter ajaib Qiu menderita sedikit pun keluhan.
Kalau tidak, aku akan memindahkanmu ke departemen perawat. Babak 47, orang yang sangat terkemuka. Panggilan itu terputus. Kalimat terakhir jelas ditujukan kepada Dr. Qian. Dr. Qian bahkan tidak berani mengambil nafas. Presiden sangat marah kali ini. Wajah keluarga Sun Yongfu pucat pasi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua malang itu adalah seorang dokter. Sungguh dokter ajaib. Dan dari nada bicara presiden, kekuatan pihak lain sangat menakutkan. Terlebih lagi, dokter ini adalah tamu yang ingin disenangkan oleh orang-orang terkemuka ini. Ini menyiratkan terlalu banyak hal. Hanya satu dari mereka yang dapat mengubah semua usahanya dalam 10 tahun terakhir menjadi gelembung. Sun Yongfu bahkan tidak bisa membayangkan orang terkemuka seperti apa yang baru saja dia sakiti. Sebagai seorang pebisnis, ia tentu tahu apa dan kapan waktu terbaik untuk melakukan sesuatu. Dia segera pulih dari guncangannya dan menyunggingkan senyuman di wajahnya. Dia menghampiri Miracle Dr. Qiu dan menangkupkan tangannya sebagai tanda menyerah. Dokter ajaib Qiu, saya sangat menyesal. Akulah yang gagal mengenali bakat hebatmu, Yao Yao. Datang ke sini dan minta maaf kepada dokter ajaib Qiu. Sun Yao Yao benar-benar tercengang. Dialah yang ditampar, kenapa dia harus meminta maaf kepada pihak lain? Apa yang salah dengan dunia ini? Bagaimana seseorang bisa begitu berani memukul orang lain? Ketika Sun Yongfu melihat putrinya masih belum datang untuk meminta maaf, dia segera menarik Sun Yao Yao. Cepat minta maaf kepada Miracle Dr. Qiu. Sun Yao Yao sangat takut dengan omelan ayahnya dan berbisik pelan, maaf, dokter ajaib Qiu. Mereka belum selesai meminta maaf, namun dokter ajaib Qiu tidak begitu mempedulikan mereka dan menganggapnya seolah-olah itu adalah udara. Sebaliknya, dia berjalan di depan Ye Chen dan Sun Yi dan berkata dengan serius, Dokter ajaib Ye, menurut Anda bagaimana masalah ini harus diselesaikan dengan tepat? Apakah saya perlu menelepon orang di River City itu agar makhluk tak sedap dipandang ini tahu apa sebenarnya kekuatan sebenarnya? Sikapnya sangat kontras. Miracle Dr. Qiu bahkan menatap tajam ke arah Sun Yongfu dengan kalimat terakhir yang diucapkan. Jelas sekali bahwa dia membencinya. Ye Chen tidak mengalami perubahan sedikit pun dalam ekspresinya, tapi dia melihat ke arah Sun Yi dan berkata dengan lembut, sayang, bagaimana menurutmu? Tubuh lemahnya sedikit gemetar ketika dia mendengar, sayang. Dia menggelengkan kepalanya dengan pipi memerah. Lupakan saja, kita akhiri saja ini di sini, tapi aku tidak ingin melihat orang-orang ini lagi. Sun Yongfu dan keluarganya tidak pernah membayangkan bahwa orang yang akan menentukan hidup dan mati mereka adalah Sun Yi yang selama ini mereka anggap remeh. Meskipun mereka sedikit marah, mereka tidak berani membantah Miracle Dr. Qiu di sini. Sun Yongfu tersenyum canggung dan membawa pergi istri dan putrinya dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Mereka tidak mau tinggal di tempat ini lagi. Presiden pasti akan mempermasalahkannya karena mengetahui emosinya. Pada saat itu, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Yang paling bijaksana adalah pergi sekarang. Setelah keluarga Sun Yongfu pergi, lantai 5 rumah sakit kembali hening dan damai. Sekitar 5 menit kemudian, seorang pria parubaya dengan perut buncit dan jas lab putih berjalan mendekat. Ketika dia melihat Miracle Dr. Qiu, dia langsung mengulurkan tangannya dan meminta maaf. Dokter ajaib Qiu, saya sangat menyesal Anda harus mengalami keterkejutan seperti itu. Saya akan menjadi tuan rumah di Kenal Hotel besok dan secara pribadi akan meminta anjingnya, Sun Yongfu, menyampaikan permintaan maafnya kepada Anda. Miracle Dr. Qiu juga merupakan orang yang berpengalaman. Dia memandang pemuda di bangsal dengan ekspresi tidak senang dan menegur Presiden Zhong. Tidak perlu makan tetapi saya ingin bertanya, Presiden Zhong, apa yang Anda lakukan agar teman Miracle Dr. Ye tinggal di unit perawatan intensif ini? Presiden Zhong bingung dengan tuduhan itu. Lalu, dia menatap Ye Chen yang berdiri di samping. Ketika dia dalam perjalanan, dia juga mengetahui situasi umum dari Dr. Qian. Dia telah menduga bahwa dokter ajaib Ye yang disebutkan oleh dokter ajaib Qiu pasti berasal dari pengobatan Tiongkok kelas atas. Kalau tidak, pihak lain tidak akan berbicara begitu patuh. Karakter yang bahkan dokter ajaib Qiu tidak berani menyinggung perasaannya bukanlah seseorang yang harus diprovokasi oleh presiden kecil kota sungai. Dia menatap Ye Chen lama-lama dan berkata dengan cepat, jadi, ini adalah dokter ajaib Ye.
Saya sudah lama menantikan untuk bertemu dengan Anda. Mari kita lihat apakah ini baik-baik saja. Saya sekarang akan memindahkan pasien ke bangsal VIP dan segera melakukan operasi dalam waktu 1 jam. Mengenai biaya operasi, kebetulan saya diberitahu ketika saya dalam perjalanan ke sini bahwa rumah sakit kami kebetulan memiliki kuota kebijakan untuk penyakit ini. Jadi silakan nikmati subsidi kebijakan dan biaya lainnya akan ditanggung oleh rumah sakit dan negara. Ye Chen menatap Presiden Song. Meskipun dia ingin merawat saudara laki-laki Sun Yi secara langsung, dia harus menjelaskan semuanya lagi dalam keadaan seperti itu. Lebih baik membiarkan rumah sakit merawatnya, dan kemudian dia akan bekerja secara rahasia. Baiklah, Sun Yi dan Sun Yonggui saling berpandangan dengan kegembiraan yang perlahan berubah menjadi kejutan. Beberapa jam yang lalu, sikap pihak rumah sakit sangat jelas. Artinya, tidak akan ada pengobatan apapun tanpa pembayaran dan bahwa bangsal sangat langka sehingga reservasi bahkan mungkin tidak dapat dilakukan. Namun, penampilan Ye Chen justru membalikkan segalanya. Rumah sakit sekarang tidak membutuhkan uang sepeser pun dan bahkan memberikan mereka bangsal VIP dan operasi dalam waktu 1 jam. Ini konyol. Kapan rumah sakit menjadi begitu efisien dan dermawan? Sun Yi dan Sun Yonggui tidak bodoh. Mereka tahu bahwa rumah sakit tersebut tidak memiliki kuota kebijakan apapun, tetapi direktur rumah sakit ini menyatakan niat baik kepada pria tersebut. Semua ini sepenuhnya karena reputasi pria itu. Tanpa pria ini, Sun Haoze mungkin tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Sun Yonggui sedikit panik. Dia hanyalah seorang petani dan belum pernah bertemu orang setenar itu sebelumnya. Dia mendekati putrinya dan berbisik, "Ah Yi, sebenarnya apa yang dilakukan pacarmu? Bagaimana kalian berdua bertemu?" Sun Yi melirik Ye Chen dan berkata sambil tersenyum. Dia seorang gelandangan dan kami bertemu ketika dia meminta untuk meminjam uang dari saya. Sekarang, saya adalah pemiliknya. Sun Yonggui membeku. "Ah Yi, apa yang kamu bercanda? Bagaimana bisa orang terkemuka seperti itu menjadi gelandangan? Dan Anda pemiliknya. Dialah yang seharusnya menjadi tuan tanahmu." Jam 12 malam. Ye Chen dan Sun Yi pulang bersama karena Sun Haoze telah diatur untuk tinggal di bangsal VIP dan akan dirawat setiap hari. Selain itu, ayah Sun Yi tetap tinggal di rumah sakit sehingga Sun Yi tidak diminta untuk tinggal. Saat mereka meninggalkan bangsal, Sun Yonggui bahkan mencoba memanggil Sun Yi ke samping dengan segala macam petunjuk, tapi Sun Yi tidak menangkap satupun dari mereka. Sun Yonggui hanya bisa berterus terang dalam pikirannya. "Yi, kamu sudah dewasa. Kamu harusnya pantas dalam hal semacam itu." Sun Yi tersipu malu dan segera menarik Ye Chen pergi. Keduanya turun. Sun Yi hendak mengambil kunci mobilnya ketika dia menyentuh sakunya dan menyadari bahwa mobilnya telah dijual ke perusahaan hipotek. Tidak tahu kenapa, dia merasa sedikit tersesat di dalam. Bagaimanapun, Beetle telah bersamanya selama setahun, dan dia menyukai desain interior dan eksteriornya. "Ayo naik taksi kembali. Saya telah menjual mobil itu ke perusahaan hipotek sore ini karena saudara laki-laki saya sakit dan saya membutuhkan uang lebih awal. Saya akan mengambil cuti besok dan melihat apakah saya dapat membelinya kembali." Sun Yi berkata dengan lembut. Ye Chen tersenyum tipis. Dia mengeluarkan kunci dari sakunya dan melemparkannya. "Menangkap." Sun Yi menangkap benda itu dan menutup mulutnya karena terkejut saat dia merentangkan telapak tangannya. Matanya langsung memerah. Ini kunci mobilnya. Bahkan gantungan kuncinya pun sama. "Kunci ini." Ye Chen mengangkat bahu dan menjawab, "Ketika perusahaan hipotek sedang pergi dengan mobil malam itu, saya kebetulan bertemu mereka di depan pintu. Sebagai pacar sementaramu, tentu saja aku mendapatkannya kembali tanpa ragu-ragu. Ingat, jangan sampai hilang lain kali." Ye Chen merasakan bayangan gelap jatuh ke pelukannya saat dia selesai berbicara. Pakaiannya berbau lavender. Baunya enak. Bab 48, kebenaran tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu. Semenit kemudian, mereka berdua turun ke tempat parkir bawah tanah dan masuk ke dalam Volkswagen Beetle. Mungkin karena saat itu malam hari, tapi tidak banyak mobil di jalan. Di dalam mobil, suasana hening, kecuali musik yang terdengar dari radio. Tiba-tiba, Sun Yi mematikan radio dan mengemudikan kemudi sambil berkata, "Bolehkah saya mengajukan pertanyaan?" "Tentu. Saya selalu penasaran mengapa Anda membantu saya."
Mengapa? Apakah itu karena aku membantumu selama insiden di Magnificent Group? Sejujurnya, aku secara tidak sengaja menyadari bahwa kamu sering menatapku dengan rasa syukur di matamu. Aku benar-benar bingung dengan hal itu. Ye Chen terkejut dengan kata-katanya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata pada dirinya sendiri, kamu akan mengetahuinya besok. Besok, Sun Yi juga lengah. Dia memikirkan sesuatu tetapi tidak terlalu yakin tentangnya. Konyol, besok hari Senin. Bukankah mereka membuat pengumuman setiap hari Senin? Baik, tapi sekali lagi, senang kamu kembali. Itu membuatku merasa nyaman, sungguh. Sejujurnya, saya sudah lama tidak merasa aman. Tapi kamu membuatku merasa nyaman hari ini. Saat Sun Yi sedang berbicara, dia melihat ke arah Ye Chen dari sudut matanya untuk melihat reaksinya. Ye Chen tersenyum. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan seluruh wajahnya tampak seperti milik seorang pembunuh berdarah dingin. Dorongan untuk membunuh adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sun Yi merasakan suhu mobil turun secara tiba-tiba, hingga dia tidak bisa menahan gemetar sedikitpun. Dia melihat ke arah Ye Chen. Apakah kamu tiba-tiba merasa dingin? Apakah suhunya turun? Itu tidak mungkin. Ye Chen tidak menjawabnya. Suara dingin Ye Chen terdengar saat mobil melewati persimpangan. Sun Yi, hentikan mobilnya di sini. Sun Yi tidak bereaksi tepat waktu. Ye Chen mengulangi dirinya sendiri dengan tegas, hentikan mobilnya sekarang. Oke, Sun Yi menginjak rem dan Ye Chen memegang tangan Sun Yi saat mobil melambat hingga berhenti. Dengarkan baik-baik kata-kata yang akan saya ucapkan. Jangan ganggu aku juga. Ikuti saja dengan tepat apa yang aku suruh kamu lakukan dan aku tidak akan menyakitimu. Sun Yi tidak tahu mengapa punggungnya menjadi dingin tetapi ketika dia menatap mata Ye Chen. Dia melihat ekspresi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Matanya sangat serius dan dingin. Orang ini adalah kebalikan dari Ye Chen yang tersenyum dan hippie yang dia kenal. Dia tampak seperti iblis haus darah dari neraka. Oke. Ye Chen melirik sekali lagi ke kaca spion sebelum melanjutkan, nomor 1, setelah saya turun dari mobil, Anda akan segera kembali ke apartemen Grand City. Penting bagi Anda untuk tidak berhenti dengan cara apapun, apapun yang Anda lihat atau dengar. Nomor 2, saat kamu di rumah, ambil telepon di atas meja dan sembunyi di dalam kamarku. Ingatlah untuk tidak membukakan pintu untuk siapapun. Nomor 3, ambil telepon dan tekan nomor terakhir yang saya hubungi sore itu. Katakan saja pada orang di seberang sana untuk bergegas dan segera bawa orang terkuat ke rumahmu. Nomor 4, jika seseorang menerobos masuk dalam waktu setengah jam ini, jangan melawan. Menyerah saja dan tunggu aku menyelamatkanmu. Apakah kamu sudah jelas tentang semuanya? Sun Yi menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Seluruh punggungnya basah kuyup. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Ye Chen tahu dia gugup, tapi akan lebih menguntungkan baginya jika dia semakin gugup. Saat mobil berhenti, Ye Chen memandang Sun Yi, membuka pintu mobil, dan melompat keluar. Pergilah, sekarang juga. Ketika Sun Yi mendengar perintahnya, dia menekan pedal dengan keras dan tidak memperdulikan batas kecepatan. Kumbang itu melaju dengan kecepatan penuh. Sekitar 6 atau 7 detik kemudian, mobil itu hilang dari pandangan Ye Chen. Ye Chen menghela nafas lega dan berbalik. Dia mengarahkan pandangannya pada SUV Bentley yang mendekat perlahan tidak jauh dari situ. Seorang pria kuat sedang duduk di dalam mobil. Dia tidak tahu apakah dia teman atau musuh. Dia berpikir siapapun yang menampilkan dirinya di River City sekarang hanya bisa menjadi musuh. Meskipun dia bisa saja memilih untuk tetap berada di sisi Sun Yi, dia berpikir akan lebih berbahaya jika dia melakukannya. Orang normal tidak akan mampu bertahan dalam pertempuran yang melibatkan pembangkit tenaga listrik. Dia hanya bisa berharap Sun Yi tidak berada dalam bahaya mulai sekarang. Sepertinya satu orang saja tidak cukup. Saya harus menemukan cara untuk membangun kekuatan saya sendiri, keluh Ye Chen. Setelah 10 detik, Bentley berhenti. Krisis. Ledakan. Di kursi pengemudi Bentley duduk seorang pria berjas. Kemungkinan besar dia adalah seorang sopir. Dia memiliki tubuh kurus, dan tatapannya sedingin es. Yang mengejutkan Ye Chen adalah dia adalah seorang kultivator. Dia maju beberapa langkah, membungkuk, dan membuka pintu mobil dengan lembut. Ten, Yao,
Kita sudah sampai. Seorang pria parubaya dengan rambut sedikit lebih panjang turun dari Bentley. Pria parubaya itu mengenakan setelan tunik Cina dan di kakinya ada sepasang sepatu kain. Dia mengeluarkan aura misterius, dan cara dia membawa dirinya menunjukkan kualitas seorang master. Dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan menatap Ye Chen yang tidak jauh darinya dengan penuh minat. Dua pasang mata bertemu, dan ledakan kekuatan yang dahsyat membuat udara di sekitarnya bergemuruh. Beberapa detik kemudian, pria parubaya itu memimpin dan berkata, "Kamu, Chen." Sebuah nama yang sudah lama tidak kudengar. 5 tahun penuh. Saya mengira sisa-sisa keluarga Ye telah mati. Tidak pernah dalam sejuta tahun saya berharap menemukan pemuda yang jatuh ke East Coin Lake 5 tahun lalu akan cukup berani untuk kembali ke River City. Mata Ye Chen menyipit saat dia menatap acuh tak acuh pada pria parubaya di depannya. Dia berkata, "Jika tebakanku benar, kamu ikut serta dalam insiden yang terjadi di Cloud Lake Manor 5 tahun lalu, kan? Jadi, apakah Anda datang hari ini untuk membunuh saksi terakhir yang masih hidup?" Pria parubaya itu tertawa begitu keras hingga bergema jauh. "Untuk membunuh saksi terakhir, iya. Anda menyanjung diri sendiri. 5 tahun lalu, Anda adalah cacing parasit tak berguna yang ditertawakan orang. Bahkan jika kamu kembali 5 tahun kemudian, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu hanyalah sampah yang tidak berguna." Ye Chen mengepalkan tangannya dan merasakan dorongan dingin untuk membunuh yang terbentang di dalam dirinya. Adegan 5 tahun lalu diukir di dadanya dengan pisau. Dia tidak akan pernah melupakannya. Jiwa darah mulai mengembun di sekujur tubuhnya seolah-olah dia adalah asura dari dasar neraka. Ekspresi pria parubaya itu berubah ketika dia berseru, "Jiwa darah." Anak dari keluarga Ye ini mampu memadatkan jiwa darah. Seseorang tidak hanya harus menempuh jalan seni bela diri kuno. Agar berhasil memadatkan jiwa darah, seseorang harus membunuh ribuan orang. Di dunia seni bela diri kuno, orang-orang yang memiliki kemampuan memadatkan jiwa darah sering kali adalah pembunuh bayaran ulung. Namun pada saat ini, tampaknya cairan itu telah mengembun di tubuh pemuda itu. Tentu saja, hal itu mengejutkan Tuan Yao. Namun, dia tidak menunjukkan fakta bahwa dia terkejut. Sebaliknya, pria parubaya itu berkata, "Siapa yang menyangka bahwa dalam 5 tahun kamu pergi, sampah tak berguna ini telah masuk ke jalan budidaya. Jika ini masalahnya, lalu bagaimana? Budidaya terutama tentang sumber daya, bakat, peluang. Anda telah melewatkan waktu terbaik untuk berkultivasi. Anda tidak mendapat dukungan dari keluarga Anda. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan dalam hidup ini adalah berdiri di bawah dan memandang kami di langit. Saya hanya ingin tahu satu hal. Apakah Anda terlibat dalam apa yang terjadi 5 tahun lalu? Dan satu hal lagi, di mana pria dari ibu kota?" Nada suara Ye Chen sedingin hujan salju selama 9 hari. Kedengarannya sangat dingin hingga bisa membuat hatimu bergidik. Pria parubaya itu berseri-seri. Dia tidak mengerti dari mana anak di depannya punya nyali untuk berbicara seperti itu padanya. Namun, ada beberapa hal yang boleh dikatakan kepada orang yang akan segera meninggal. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan suara yang jelas, "Perjamuan 5 tahun lalu diselenggarakan oleh saya sehingga memberitahu Anda apakah itu ada hubungannya dengan saya. Juga, izinkan saya memberitahu Anda rahasia lain. Keluarga Ye pasti sudah musnah hari itu meskipun tidak ada jamuan makan." Bab 49, permainan baru saja dimulai. Ye Chen tercengang dengan kata-katanya, tetapi ekspresinya sepertinya mencerminkan keinginan dinginnya untuk membunuh. Jiwa darah di sekitarnya juga menjadi lebih kuat. Apakah dia bermaksud mengatakan bahwa kasus ini lebih dari yang terlihat? Atau apakah perjamuan itu hanya persiapan untuk keluarga Ye? Meski begitu, keluarga Ye hanyalah keluarga kecil dari River City. Mengapa pria dari ibu kota ingin memusnahkan seluruh keluarga Ye? Pikiran Ye Chen dibanjiri dengan segala macam pertanyaan dan keraguan. Pria parubaya itu tidak mau menceritakan lebih detail lagi, jadi dia berkata, "Saya melewati River City hanyalah kebetulan belaka. Aku tidak pernah berharap menemukanmu di sini. Tampaknya dewa pun tidak mau membantu keluarga Ye. Huang Qing, habisi dia." "Ya, Tuan Yao." Sopir yang mengenakan setelan jas mengangguk dan mulai berjalan menuju Ye Chen. Langkahnya ringan, tapi matanya bersinar karena niat membunuh. Baginya, membunuh seorang pemuda hanyalah hal yang mudah.
Jadi bagaimana jika lawannya menyukai seni bela diri kuno? Bahkan jika dia sudah mulai berkultivasi sejak muda, dia seharusnya hanya memiliki kekuatan batin paling banyak. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia telah melintasi 3 alam dan sekarang menjadi master penyebaran kekuatan setengah langkah. Baginya, membunuh seorang ahli kekuatan batin sama mudahnya dengan menghancurkan seekor semut. Huang Qing mengepalkan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir nak, aku akan memudahkanmu." Ye Chen sudah mulai beraksi sebelum dia bisa menyelesaikannya. Gerakannya sangat mendadak, tidak ada yang menduganya. Ye Chen muncul tepat di depan Huang Qing dalam sepersekian detik, memutar-mutar hembusan angin di sekelilingnya. Hidup dan mati hanya berjarak satu pemikiran. Mata Ye Chen menjadi dingin. Dia mengulurkan tangannya, menggenggamnya erat-erat di tenggorokan Huang Qing dan memutarnya dengan brutal. Kacak. Yang dirasakan Huang Qing hanyalah gelombang kekuatan mengerikan yang menyebar dari tenggorokannya. Rasa sakitnya sangat menyiksa. Dia kemudian menyadari bahwa dia tidak bernapas. Dia bahkan merasa hidupnya perlahan memudar. Matanya terbuka lebar ketika dia mencoba menyerang, tetapi dia segera menyadari bahwa dia sedang terkunci di dinding udara yang mematikan, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Pupil matanya membesar, dan setelah beberapa detik, dia meninggal. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dia dibunuh oleh lawannya hanya dalam hitungan detik. Kamu sangat lemah. Ye Chen mencibir dengan dingin dan melemparkannya seolah-olah dia sedang membuang sampah. Dia mengatakannya dengan suara rendah, tapi kata-katanya sekeras guntur di telinga pria Parubaya. Pria Parubaya itu telah melihat pria kuat yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tapi dia belum pernah melihat seorang pria membunuh Master Half Step Force Dispersing dengan kecepatan seperti itu. Seluruh prosesnya semulus awan yang mengambang dan air yang mengalir. TN, artinya, alami dan tanpa paksaan, gerakan terampil dan indah, hanya 2 detik. Dia menatap pemuda di kejauhan itu dengan ngeri. Jangan bilang kalau anak ini sudah berada di level Grandmaster. Mustahil. Tidak mungkin ada Grandmaster seni bela diri muda di Huaxia. Dia, sebaliknya, telah menghabiskan 40 tahun berkultivasi dan memiliki akses ke banyak harta karun. Yang paling penting, dia sangat berbakat tetapi baru saja mencapai level Grandmaster. Namun, pemuda ini baru menghilang selama 5 tahun. Bagaimana budidayanya bisa mencapai tingkat yang mengerikan? Selain itu, dia pasti telah melewati waktu terbaik baginya untuk berkultivasi pada usia ini. Gelombang besar muncul di hati pria Parubaya itu, dan sedikit ketakutan melintas di wajahnya. Dia takut akan hal yang tidak diketahui. Ye Chen mulai berjalan menuju pria Parubaya dengan ekspresi sedingin es. Dia tahu lebih baik darinya bahwa membunuh keluarga Chen Zhenguo tidak berarti dimulainya permainan. Permainan balas dendamnya hanya akan dimulai setelah dia membunuh pria Parubaya yang berdiri di depannya. Melihat Ye Chen semakin dekat, pria Parubaya itu menghentikan pikirannya dan berkata sambil menekan ketakutan batinnya, "Saya tidak pernah berharap Anda mencapai level Grandmaster. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, membuatmu tetap hidup jelas merupakan ancaman bagiku. Jika itu masalahnya, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu." Dia bergerak pada detik berikutnya. Pria Parubaya itu mengambil langkah maju, dan sebuah depresi kecil terbentuk di tanah. Dia bergerak seperti seekor citah dan berada tepat di depan Ye Chen dalam sekejap mata. Tinjunya berubah menjadi cakar, dan mengarah tepat ke tengkorak Ye Chen. Tengkorak Ye Chen pasti akan hancur berkeping-keping jika cakarnya berhasil menahannya. Hari ini, aku, Yao Jingu, akan memenggal kepalamu. Di sisi lain, mata Ye Chen menjadi dingin, dan dia tidak berani melakukan tindakan sembarangan. Dia menunggu sampai lengannya dikelilingi oleh pusaran truki sebelum meninju. Yao Jingu melihat bahwa Ye Chen masih berani melancarkan pukulan dalam keadaan seperti ini. Dia berkata sambil tertawa dingin, "Sepertinya kamu belum benar-benar mencapai level Grandmaster. Kamu menggali kuburmu sendiri jika kamu memukul seperti ini." Ye Chen berkata dengan tenang, "Oh, benarkah?" Saat Ye Chen hendak menyentuh Yao Jingu, dia tiba-tiba mengulurkan jarinya dan mengepalkan tinjunya lagi. Seolah-olah dia berhasil menangkap angin. Dia kemudian mengelus udara dengan jarinya dan meninju dengan kuat. Tamparan ini dipenuhi dengan semburan truki. Seseorang bahkan bisa mendengar hembusan udara. Bang!
Telapak tangan Ye Chen dan cakar Yao Jingwu bertabrakan dalam sekejap. Yang bisa dirasakan Yao Jingwu hanyalah aliran qi yang mengalir di organ tubuhnya. Sensasi mati rasa yang kuat menyebar ke seluruh lengannya. Dia gemetar tak terkendali. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Dia terpaksa tersandung 7 langkah mundur. Setelah sadar kembali, Yao Jingwu menatap lurus ke arah Ye Chen yang berdiri diam seperti gunung dengan wajah penuh ketakutan. Dia bisa merasakan semburan darah mengalir di tubuhnya. Jika dia tidak menekannya dengan paksa, dia pasti akan mengeluarkan seteguk darah. Meski hanya satu gerakan, dia sudah tahu kalau lawannya sangat kuat. Dia setidaknya harus mencapai level Grandmaster. Dia tetap menatap Ye Chen untuk sementara waktu. Tangannya gemetar, dan dia bisa merasakan tangannya hampir mati rasa. Jejak ketakutan melintas di matanya saat dia berkata, "Siapa sebenarnya kamu?" Dia tidak ingin percaya bahwa pemuda di depannya adalah bocah tak berguna dari keluarga Ye yang telah ditertawakan 5 tahun lalu. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa mencapai alam Grandmaster? Dia juga tidak percaya bahwa pemuda ini telah sengaja menekan kekuatannya selama ini. Tidak masuk akal baginya untuk bertindak tidak berguna ketika orang tuanya dibunuh tepat di depan matanya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa pemuda yang berdiri di depannya ini adalah seorang jenius seni bela diri yang telah mulai berkultivasi sejak muda. Dia kemudian berhasil mencapai level Grandmaster. Pemuda ini bisa menjadi siapa saja. Siapapun kecuali Ye Chen dari keluarga Ye. Saat ini, Ye Chen juga merasa sedikit tidak enak badan. Dispersion Forest bergemuruh di tubuhnya. Kekuatan seorang Grandmaster di Huaxia ternyata lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur sekarang. Dia ingin orang-orang ini menebus penghinaan yang diterimanya 5 tahun lalu. Baginya, hutang yang berlumuran darah harus dibayar kembali dengan darah. Saya sama dengan Ye Chen yang Anda kenal 5 tahun lalu, kata Ye Chen dengan tenang. Ye Chen muncul tepat di depan Yao Jingwu dalam hitungan detik. Dengan tatapan dingin di matanya, dia menendang keluar tanpa ampun. Tendangannya dipenuhi dengan truki yang luar biasa kuat dan naluri membunuh yang kuat dari tubuhnya. Seolah-olah tendangannya telah membunuh semua kekuatan kehidupan di sekitar Yao Jingwu. Ekspresi Yao Jingwu tampak menjadi gelap. Meskipun dia baru saja mencapai level Grandmaster dan tidak dianggap terlalu kuat, dia masih berpikir dia memiliki refleks yang cukup bagus. Dia segera bersandar ke belakang. Pada saat yang sama, dia mengulurkan kedua tangannya yang diresapi dengan kekuatan dispersi dan mencoba meraih kaki Ye Chen. Gedebuk. Dia berhasil meraihnya. Dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, Yao Jingwu mengambil langkah maju yang kuat. Dia berencana untuk menghancurkan anak ini ke tanah. Dia ingin dia menjadi seonggok daging dan darah. Namun, jelas bahwa Ye Chen tidak akan menyerah pada rencananya dengan mudah. Dia membalikkan tubuhnya sedikit di udara sambil mengangkat kaki lainnya. Dia kemudian membanting kakinya langsung ke bahu Yao Jingwu. Bang! Suara retakan yang tajam terdengar. Beberapa tulang bahu Yao Jingwu patah seketika. Tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan yang luar biasa, sehingga ia terpaksa berlutut. Mata Ye Chen bersinar dengan niat membunuh, dan dia tidak berencana memberi lawannya kesempatan untuk bereaksi. Dia memukul dengan kuat sekali lagi. Dalam sekejap, tubuh Yao Jingwu terbanting ke tanah, dan dia mulai memuntahkan seteguk darah. Dia terlihat sangat lemah dan tidak berdaya. Yao Jingwu dikalahkan. Sebuah kekalahan yang sangat menyedihkan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Ye Chen menghela napas dalam-dalam dan menatap pria di tanah dengan tenang. Dia kemudian mengeluarkan sebungkus rokok, mengocoknya sedikit, dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan jentikan jarinya. Rokok itu kemudian dinyalakan dengan korek api. Ye Chen berjongkok dengan santai dan langsung meniupkan lingkaran asap yang mengelilingi tubuh Yao Jingwu. Kamu tahu apa? Permainan baru saja dimulai. Sebuah suara yang terdengar seperti neraka terdengar di telinga Yao Jingwu. Babak 50, Pembobolan. Yao Jingwu berusaha mengangkat kepalanya setelah mendengar kata-katanya. Matanya sebagian berlumuran darah, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Apalagi bau asap menyebabkan dia batuk tak terkendali. Organ dalamnya mulai semakin sakit setiap kali dia batuk. Meski begitu, dia tidak bisa berhenti batuk seteguk darah. Dia menderita dalam diam. Siapa yang mengira bahwa orang yang tinggi dan perkasa seperti dia akan berakhir dalam situasi seperti itu?
Dia menyeka darah di sudut matanya dan menatap pemuda di depannya. Mata pemuda itu sangat dingin dan menyendiri, dan seolah-olah dia tidak peduli pada segalanya. Pada saat itu, dia merasakan gelombang ketakutan muncul di hatinya. Pemuda itu sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari dia. Sejak kapan Huaxia memiliki Grandmaster seni bela diri yang begitu muda? Namun, segala macam petunjuk menunjukkan fakta bahwa Grandmaster seni bela diri di depannya adalah Ye Chen yang telah menghilang 5 tahun lalu. Sampah tak berguna dari keluarga Ye yang telah ditertawakan oleh penduduk River City. Ye Chen mematikan rokok di tangannya dan kemudian berdiri sambil menatap Yao Jingwu. Dia berkata, saya akan memberi Anda kesempatan. Jawab pertanyaanku, dan aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Yao Jingwu memuntahkan seteguk darah lagi. Dia berjuang kesakitan saat dia menjawab, pergilah ke neraka. Ye Chen memberinya senyuman dingin dan mengambil langkah maju. Dia kemudian menginjak wajah Yao Jingwu dan berkata, jangan coba-coba menguji kesabaran saya. Jika kamu tidak mau bekerja sama dengan sukarela, aku akan memastikan kamu melewati neraka. Pertanyaan pertama, bagaimana kamu tahu kalau aku masih hidup? Berapa banyak orang yang melakukannya? Yao Jingwu secara bertahap mulai merasakan kekuatan luar biasa yang datang dari kaki lawannya. Dia tahu betul bahwa jika lawannya memberikan tekanan lebih besar, tengkoraknya pasti akan hancur menjadi genangan darah. Kekuatan seorang Grandmaster seni bela diri sungguh luar biasa. Dia ingin melepaskan diri, tapi dia tidak bisa. Dia tidak punya pilihan. Tidak mudah baginya untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Jika dia mati, semuanya akan sia-sia. Jika aku memberitahumu, apakah kamu yakin akan melepaskanku? Yao Jingwu mencoba bernegosiasi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda berada dalam posisi untuk bernegosiasi? Ye Chen berkata dengan suara rendah. Yao Jingwu melirik ke arah Ye Chen. Dia kemudian memikirkannya selama beberapa detik sebelum dengan enggan berkata, beberapa hari yang lalu, saya mengetahui bahwa seseorang telah berhasil mengambil informasi Anda dari database Darknet. Saya merasa ini sangat aneh karena menurut saya seseorang yang meninggal 5 tahun lalu tidak ada artinya. Oleh karena itu, saya meminta beberapa anak buah saya untuk mencari di database yang sama, dan mereka menemukan beberapa gambar dan video. Setelah beberapa analisis, saya menemukan bahwa persentase kesamaan antara Anda dan kematian Ye Chen mencapai 90%. Saya suka menghilangkan semua kemungkinan ancaman, itulah mengapa saya mengambil langkah untuk menemukan Anda. Apakah kamu ternyata Ye Chen atau bukan, aku tetap bermaksud membunuhmu. Tak seorang pun dari keluarga Ye bisa hidup. Niat Tuan Long juga sama. Setelah mendengar nama, Master Long, Ye Chen segera mulai mengeluarkan aura pembunuh. Ini karena Ye Chen tahu betul bahwa Tuan Long adalah orang kejam yang telah mengambil segalanya darinya. Jika bukan karena perjamuan yang diadakan di Cloud Lake Manor, orang tuanya tidak akan meninggal. Siapa nama asli Tuan Long? Di mana dia sekarang? Apakah dia tahu kalau aku masih hidup? Menekan amarahnya, Ye Chen terus bertanya. Yao Jingwu menjawab sambil tersenyum masam, saya bukan siapa-siapa. Bagaimana saya bisa mengetahui kemungkinan keberadaan Master Long? Semuanya, Master seni bela diri kuno serta keluarga di ibu kota, kami semua memanggilnya Master Long dengan sangat hormat. Adapun kamu masih hidup, bahkan jika aku ingin memberitahunya tentang hal itu, aku tidak akan mendapat kesempatan untuk melakukannya. Hanya segelintir orang di Huaxia yang tahu di mana dia berada. Yang saya tahu hanyalah dia sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang dapat saya bayangkan. Itu adalah jalan buntu lainnya. Ye Chen menginginkan jawaban untuk mendapatkan lebih banyak informasi, jadi dia terus bertanya, mengapa dia ingin memusnahkan keluarga Ye selama perjamuan di Cloud Lake Manor. Apakah ini benar-benar karena ayahku telah menyinggung perasaannya? Yao Jingwu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu detailnya. Banyak orang terlibat dalam perjamuan itu karena kami semua ingin menyenangkan Guru Long. Samar-samar aku ingat bahwa Tuan Long sepertinya sedang mencari sesuatu, dan keberadaan terakhir dari apa yang dia cari sepertinya mengarah ke keluarga Ye. Ye Chen segera teringat akan batu yang diberikan ayahnya. Apakah itu alasan mengapa Tuan Long memusnahkan keluarga Ye? Ye Chen tenggelam dalam pikirannya sendiri ketika telepon di saku Yao Jingwu mulai berdering. Mendengar panggilan telepon tersebut, Yao Jingwu memuntahkan seteguk darah lagi, dan sikapnya berubah drastis.
Dia kemudian tersenyum licik pada Ye Chen dan berkata, "Nak, silakan bunuh aku jika kamu mau. Tapi jika kamu melakukannya, aku tidak bisa menjamin pacarmu akan selamat. Anak buahku sudah ada di apartemen pacarmu, haha." Mata Ye Chen menjadi dingin saat dia mengulurkan tangannya. Dia mencengkeram leher Yao Jingu dan mengangkatnya dari tanah. "Aku bersumpah, aku akan membunuhmu jika kamu berani menyentuhnya." Sun Yi adalah satu-satunya orang yang dipedulikan Ye Chen. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Namun, mengingat situasinya saat ini, tidak ada gunanya dia bergegas menghampirinya. Itu semua tergantung apakah Sun Yi mengikuti instruksinya dengan patuh atau tidak. Sedangkan di apartemen Grand City, seekor kumbang telah tiba di pintu masuk utama setelah melaju kencang di jalan. Namun, satpam yang bertugas sudah tertidur, dan dia tidak membuka gerbang. Brengsek, Sun Yi tidak peduli lagi, jadi dia turun dari mobilnya dan mulai berlari menuju apartemennya. Dia merasa seperti seseorang mengikutinya tetapi dia tidak yakin apakah itu hanya imajinasinya. Dia berlari menuju lift dengan putus asa dan membawanya ke apartemennya sendiri. Dia memasukkan kunci apartemennya ke lubang kunci dan membuka kunci pintu. Setelah memasuki apartemennya, dia membanting pintu hingga tertutup dengan keras dan segera mengunci pintunya. Kakinya gemetar ketakutan saat dia mengingat kata-kata Ye Chen. "Telepon? Iya, ambil teleponnya dulu." Sun Yi segera mengangkat telepon di mejanya dan bergegas ke kamar Ye Chen sesuai instruksinya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Chen memerintahkannya masuk ke kamarnya, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Saat dia menutup pintu yang menuju ke kamar, dia terkejut melihat pintu itu memancarkan cahaya khusus. Dia menggosok matanya dan melihat ada berbagai macam ukiran rune kuno di pintu. Entah bagaimana, dia merasa ukiran rune itu sedang bergerak. Apa-apaan ini? Lalu, tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan memaksa dirinya untuk berhenti berpikir. Dia buru-buru menekan tombol reply di telepon. Sederet nomor aneh langsung muncul di layar ponsel. "Apakah kamu yakin panggilan itu akan tersambung?" Sun Yi tidak bisa tidak ragu. Setelah beberapa saat, panggilan tersambung dan suara parubaya terdengar dari sisi lain, Hallmaster. Tepat pada saat suara pria parubaya itu terdengar, Sun Yi juga mendengar seseorang masuk ke apartemennya. Pintu depan telah dibobol. Seseorang telah menerobos masuk. Kepanikan dan ketakutan menguasainya saat dia berteriak, "Saat ini saya berada di apartemen Grand City di River City, 1003 Blok C, Ye Chen, memerintahkan Anda untuk mengirim orang terkuat Anda ke sini dalam waktu sesingkat-singkatnya, cepat." Seseorang baru saja menerobos masuk. Oke, panggilan telepon terputus tepat setelah kata itu. Sementara itu, jantung Sun Yi berdebar-debar saat dia meringkuk di sudut, tubuhnya gemetar ketakutan. Mengapa dia menutup telepon begitu cepat? Mengapa? Apakah panggilan tersebut ditujukan kepada pemerintah River City? Di gedung naga tersembunyi, Provinsi Jiangnan. Ekspresi Ye Lingtian menjadi gelap drastis begitu dia menutup telepon. Wajahnya merah karena marah. Dia tidak tahu siapa gadis di ujung telepon itu. Meski begitu, itu tidak masalah. Itu karena ketua balai sendirilah yang memerintahkannya untuk menghubungi nomornya. Belum lagi, kalau dilihat dari suaranya, sesuatu yang buruk telah terjadi di River City. Sesuatu yang sangat buruk. Siapapun yang menjadi ancaman bagi ketua Ola adalah musuh Ye Lingtian, tidak peduli siapa orangnya. Dia segera mengangkat telepon dan memutar nomor River City. Panggilan tersambung dalam waktu kurang dari 1 detik. "Aku tidak peduli jika orang terkuatmu sedang menjalankan misi, perintahkan semua orangmu untuk pergi ke 1003 Blok C, apartemen Grand City di River City sekarang juga. Jika sesuatu terjadi pada gadis itu, aku akan melihat mayatmu." Pria di ujung telepon itu tertegun, tetapi dia langsung menjawab, "Ya, tuanku."